Puji nama Tuhan. Suaranya lantang ya. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari apapun Tuhan. Dan kami percaya kami datang dengan membawa beban, kami datang dengan sakit penyakit, tapi kami pulang dengan pengharapan. Kami pulang membawa kesembuhan, karena kami yakin Kau, Yesus, adalah satu-satunya jawaban kami Tuhan. Kami percaya Bapa, sedalamnya kasih-Mu Tuhan, sedalamnya kasih-Mu Bapa. Kami yakini Tuhan, Kau selalu ada dalam hati kami, Kau selalu ada dalam jiwa kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Bapa yang setia, Bapa yang sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Untuk lawatan-Mu kami percaya. Kasih-Mu melimpah. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini hati kami.
puji Kau di surga. Oh haleluya, oh haleluya. Allah, Allah, Allah Tuhan, Kau yang berdaulat atas kami Yesus. Sama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, siap memuji lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Sekali lagi bergembira kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terpujilah namamu Tuhan di bumi dan di atas surga. Kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan, satu suara
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Lebih dahsyat lagi Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan, dahsyat Kau Yesus. Kami percaya Kau ada di tempat ini, menaungi setiap kami Tuhan, memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami, bagi persoalan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk terus memuliakan nama-Mu apapun kondisi kami. Kami percaya kasih-Mu yang sempurna Tuhan membalut hati kami, luka hati kami Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari kita angkat suara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kau yang mengasihi kami Tuhan, tak ada Allah lain selain
selalu ada. Kami lembut pada pagi hari ini Tuhan. Benar Kau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami hari ini Tuhan mengatakan Kau hadir Tuhan. Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Sepanjang itu bisa kami berikan sebagai korban ucapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Terimalah Tuhan. Terimalah Bapa, kami akan dengar firman-Mu, terbungkus kehidupan hamba-Mu, terbungkus kehidupan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biar firman menjadi rema dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah manis di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, suatu kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita masih ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Judul firman Tuhan pada hari ini saya masih beri judul dengan jangan bersungut-sungut, yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Hari ini kita masih sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian, mengapa kita tidak pantas untuk bersungut-sungut kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dengan menganalogikan perjalanan kehidupan kita dengan perjalanan kehidupan bangsa Israel di padang gurun. 1 Korintus 10 ayat 10 dan ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11 berkata seperti ini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pagi hari kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita tidak pantas bersungut-sungut? Dalam Keluaran pasal 12 ayat 17 sampai 22, di situ kita bisa baca judul perikop itu adalah Allah menuntun umatnya. Dari ayat 17 kita bisa membaca bagaimana Allah benar-benar mengasihi umatnya, dalam hal ini Israel. Bangsa yang secara detail Tuhan perhatikan. Sampai jalan yang akan dilewatinya Tuhan perhatikan. Masih di Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22 kita juga bisa melihat bagaimana Allah bukanlah Allah yang lepas tangan begitu saja dalam umat Israel. Di Kejadian pasal di Keluaran 13 ayat 21 kita bisa membaca di situ. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan ayat 17 katakan dengan jelas lagi, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dari bacaan ini kita bisa melihat, dan juga seharusnya umat Israel menyadari Bapak Ibu sekalian, bahwa perjalanan mereka
bukanlah perjalanan yang sendirian. Allah ketika melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dan membiarkan begitu saja, tidak. Perjalanan ini bukan perjalanan yang sendirian. Perjalanan ini bukannya perjalanan yang tanpa tujuan. Ada pimpinan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Di saat pagi hari, siang hari, dan sampai malam hari. Tuhan memimpin langkah mereka. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan menaungi ketika panas itu terik dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan memberikan terang ketika perjalanan itu menjadi gelap dalam kehidupan mereka. Seharusnya bangsa itu benar-benar menyadari perjalanan ini adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan perjalanan ini ada tujuannya. Bukan perjalanan yang cuma keluar dari tanah Mesir dan gak tahu mana tujuannya. Ada titik yang akan mereka dapatkan. Ada titik finish yang akan mereka capai. Jadi sekali lagi bukannya perjalanan yang sendirian. Perjalanan yang tanpa pimpinan. Dan perjalanan yang tanpa tujuan. Tidak. Tujuannya sudah jelas perjalanan ini. Yaitu tanah perjanjian. Bahkan sampai rute-rutenya sudah jelas. Karena Tuhan tahu apa yang akan mereka hadapi. Bangsa Israel akan hadapi ketika mereka baru keluar dari Mesir saja. Tuhan sudah bilang, ini harus muter dulu. Karena apa? Karena akan melewati tanah Filistin. Mereka belum siap. Baru keluar sudah menghadapi perangan. Mereka belum siap, jadi muter dulu. Itu Allah yang hidup, Allah yang hebat sekali. Dia tahu apa yang dihadapi. Dan yang memimpinnya sudah jelas benar. Itu Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Poin yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ambil dari cerita ini. Mengapa kita tidak pantas busung-busung? Karena Allah yang memimpin langkah kehidupan kita. Allah lah yang memimpin langkah kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan sudah kasih tujuan yang sangat jelas dalam hidup ini. Yaitu Yerusalem yang baru. Bahkan Tuhanlah jalannya. Tuhanlah sendiri yang menjadi jalan buat kita. Umat tebusannya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri di dalam dunia ini. Dia mengutus Allah Roh Kudus untuk hadir dan berdaulat atas hidup kita. Jadi pertanyaannya pada poin pertama, apakah kita pantas bersungut-sungut? Kita buka lagi Bapak Ibu sekalian di Keluaran 12 ayat 37 sampai 38. Di situ kita bisa baca Bapak Ibu sekalian. Bagaimana banyaknya orang yang keluar dari tanah Mesir. Ini baru laki-laki, belum perempuan, wanita, belum anak-anak, belum bangsa-bangsa yang ikut keluar pada saat itu. Ayat 38 juga bisa kita baca di situ.
Jadi diperkirakan sekitar 2 juta orang yang sama-sama keluar dari tanah Mesir pada waktu yang sama, pada saat yang bersamaan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau zaman sekarang, kita tarik ke zaman sekarang, 2 juta orang pada saat yang bersamaan berangkat, apa yang terjadi? Kadang-kadang kita saja mau berangkat 10 atau 50 orang satu bis aja tuh, sudah riuhnya seperti apa gitu kan. Belum lagi si A yang masih belum nyampe juga di dalam bis itu. Kita bisa bayangkan kalau zaman sekarang kita lakukan itu. Kita 2 juta orang, berapa grup WhatsApp? Mungkin seperti itu. Berapa berisiknya orang-orang itu, Bapak Ibu. Berapa banyak koper-koper yang harus disiapkan. Dan juga kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, zaman dulu belum adanya komunikasi seperti sekarang. Belum adanya signal seluler seperti itu. Belum adanya Google Maps segala macam, belum ada. Belum ada kita bisa bilang send location. Titik ini kita jalan ke sana, belum ada Bapak Ibu sekalian. Itu baru bicara tentang jumlah orang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kebutuhan selama perjalanan itu? Makan, minum selama perjalanan itu. Kita bicara tentang masalah lalu. Belum ada food segala macam, go apa segala macam, belum ada seperti itu. Belum ada. Belum ada warung 24 jam terbuka, belum ada. Namun kita bisa bayangkan lagi Bapak Ibu sekalian, pada saat itu sekitar 2 juta orang, Tuhan bisa menghilangkan dahaga haus mereka. Tuhan bisa mengenyangkan rasa lapar mereka. Setiap hari, pagi, siang, malam, Tuhan puaskan mereka. Dari rasa lapar, rasa haus. Sebanyak 2 juta orang, Tuhan kenyangkan. Dan itu bukan cuma sekali, 1 hari, 1 minggu, bukan. Tapi sama 40 tahun. Namun yang terjadi apa Bu sekalian? Bangsa itu tetap bersungut-sungut. Ada air, bersungut-sungut. Dikasih makan, bersungut-sungut. Dan sekali lagi dalam banyak hal, bangsa Israel dengan mudahnya berpaling kepada ilah-ilah lain. Mereka lupa kepada Allah yang hidup, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan mereka lupa Allah yang benar-benar memperhatikan mereka setiap hari. Mereka lupa. Untuk hal yang kecil saja mereka bersungut-sungut. Itu baru mungkin bicara tentang makan minum. Kalau kita baca Ulangan 8 ayat 4, kita bisa katakan situ itu Bapak Ibu. Kita bisa baca Ulangan 8 ayat 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jadi mereka bukan hanya enggak kelaparan, enggak kehausan, enggak ada yang mati karena kelaparan, enggak ada yang mati karena kehausan. Bahkan untuk pakaian saja, bahkan untuk kaki saja mereka enggak bengkak. Tapi sekali lagi, mereka tetap bersungguh-sungguh. Jadi poin yang kedua yang kita ambil dari kisah ini Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita tidak pantas bersungguh-sungguh?
Karena hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi tidak pantas ketika kita mengawali hari kita, mengawali kehidupan kita, kita awali dengan namanya kata-kata bersungut-sungut. Karena kita yakin bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi tidak usah bersungut-sungut Bapak Ibu sekalian. Jikalau anak kita 2, anak kita 1, anak kita 5, gaji kita cuma UMR, gak usah bersungut-sungut. Dalam satu hari 2 juta orang saja Tuhan bisa penuhi kebutuhannya. Apalagi keluarga kita, keluarga kecil kita. Amin. Tuhan pasti penuhi. Asal jangan berisi 5. Anak 5 pasti Tuhan penuhi. Pasti Tuhan cukupi kebutuhan keluarga kita. Karena sekali lagi kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jika kita masih diberikan panjang umur, kita masih bisa bernafas pada pagi hari tanpa harus membayar oksigen, tabung oksigen. Sudah haleluya, puji Tuhan. Ketika kita masih punya tujuan, ketika kita bangun pagi hari, kita masih bisa buka toko kita. Sudah haleluya, puji Tuhan. Ketika kita bangun pagi, ketika kita masih punya tempat bekerja yang kita tuju untuk kita mencari nafkah. Sudah haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut Bapak Ibu sekalian. Bukan waktunya kita bersungut-sungut akhir-akhir ini. Jangan. Dan poin yang ketiga, tanpa kita sadari, ketika kita bersungut-sungut, berarti kita sama seperti umat Israel. Ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka bukanlah bersungut-sungut biasa terhadap manusia yang bertindak sebagai pemimpin, tapi mereka tidak, tanpa mereka sadari, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka mati karena murka Tuhan. Bilangan 14 ayat 26, 27 dan 28, 29 dan 30. Bilangan 14 ayat 26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umatku yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadamu? Segala sesuatu ini disungutkan oleh bangsa Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di depanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang catat dalam semuanya, tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah yang telah kujanjikan dengan memberimu, dengan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bilangan pasal 14 kita baca seperti itu Bapak sekalian. Padahal di bilangan pasal 13 negeri itu sudah diintai. Dan ayat 2, bilangan pasal 13 ayat 2, akan kuberikan kepada orang Israel. Sudah diintai, sudah mau nyampe. Tetapi ayat 4, bilangan pasal 14 ayat 1, di situ kita bisa lihat lagi. Sudah mau nyampe, akhirnya gak jadi. Harus muter lagi, putar-putar terus. Allah menjadi murka.
Sehingga mereka terus berputar-putar selama 40 tahun. Sampai semua generasi yang pertama, yang di atas 20 tahun, lenyap. Baru mereka bisa masuk bersama Yosua dan Kaleb. Poin yang ketiga ketika kita bisa ambil dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita tidak pantas bersungut-sungut? Berkat yang seharusnya kita terima akan berlalu dari hidup kita jikalau kita bersungut-sungut. Ada sebuah kisah seorang penjual tahu. Setiap pagi dia harus menjual tahunya ke pasar. Untuk sampai ke pasar dia harus naik angkot langganannya, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk sampai ke jalan raya dia harus melewati pematang sawah. Setiap pagi dia selalu berdoa agar dagangannya laris. Begitu setiap hari dia berdoa. Dan sebelum fajar menyingsing, doanya terjawab. Dagangannya selalu habis. Selalu habis. Karena dia selalu berdoa setiap pagi agar dagangannya laris. Sampai suatu hari ketika dia berjalan meniti pematang sawah. Entah kenapa tiba-tiba dia terpleset. Semua dagangannya jatuh ke sawah, tahu-tahunya jatuh ke sawah. Hancur berantakan. Jangankan untung, modal pun buntung. Dia pun mengeluh kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi padanya pada hari ini. Padahal dia sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, padahal sebelum aku berangkat aku berdoa akan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, akan daganganku supaya laris manis seperti hari-hari sebelumnya. Tapi apa yang aku terima pada pagi hari ini? Dia pun pulang dengan hati yang sangat kesal. Tapi 2 jam kemudian dia mendengar kabar bahwa angkot langganan yang setiap pagi dia tumpangi, pagi itu terjun ke jurang. Semua penumpang termasuk supir yang ada di angkot itu meninggal. Cuma dia yang selamat, yang biasa bersama-sama dengan dia pagi hari berangkat ke pasar, semuanya meninggal. Cuma dia yang selamat. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan, Bapak Ibu. Tuhan Maha tahu atas kehidupan kita ini. Tuhan Maha tahu atas perjalanan kehidupan kita di masa yang akan datang dibanding kita sendiri. Karena itu janganlah jemu berdoa, janganlah suka bersungut-sungut, apalagi mengutuk Tuhan. Di masa pandemi ini adalah masa yang sukar, tapi firman Tuhan harus digenapi. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ada di badai yang sama, Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak di kapal yang sama. Tetaplah berdoa, tetaplah saling mendoakan, berharap yang terbaik untuk setiap kapal-kapal yang sedang menarungi badai, tanpa
harus saling menghakimi. Tetap kuat dalam iman dan imun. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tidak bersungut-sungut. Karena kita tahu badai ini pasti berlalu. Tetapi pastikan Tuhan ada dalam kapal kita. Dan pastikan Tuhan yang memegang jurumudi atas kapal kita. Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu Bapa. Tutup Alkitab kita. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Berikan kami kekuatan, berikan kami peneguhan pada hari ini. Kuatkan setiap lutut yang mulai goyang. Kuatkan setiap lutut yang mulai gemetar. Kuatkan setiap sendi yang mulai rapuh. Pujian ini mulailah berdoa sama Tuhan pribadi lepas pribadi pada hari ini. Ungkapkan segala kegundahan, kegelisahan, beban hidup kita pada Tuhan pada hari ini. Minta kekuatan dari Tuhan saja. Minta penghiburan dari Tuhan. Minta kesembuhan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Berharap sama Tuhan saja. Berseru kepada Tuhan saja. Dia ada, Dia hadir. Berdoa sama Tuhan pribadi lepas pribadi.
saja. Dia hadir, dia ada, dia tahu. Ungkapkan pagi hari. Utarakan sama Bapa di surga. Minta kekuatan dari Bapa saja. Minta kemampuan. Minta Roh Kudus menghibur. Ya, terus berdoa. Berdoa. Mari kita sama bangkit berdiri. Lewati semua, hamba serahkan Tuhan jemaatmu pada hari ini ke dalam tangan Yesus. Allah yang mengetahui pribadi lepas pribadi, Allah yang menjawab setiap doa-doa kami, Allah yang memampukan setiap kami berdiri beriman penuh pada Engkau Allah kami yang hidup. Diberkati dalam nama Yesus. Segala beban berkubulan kami, sembuhkan setiap kami yang sakit, Kau berikan penghiburan pada setiap kami, dan Kau berikan pertolongan tepat pada saat dalam kehidupan kami. Dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami, Raja, sahabat, Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau terima berkat-Mu pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita diberkati Tuhan ya. Firman Tuhan mendidik kita ya. Jangan kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel ya. Dalam 1 Petrus 10 ayat 10, sungut-sungutnya ayat 11 contohnya. Jadi bangsa ini contoh. Jadi bangsa Israel ini contoh ya. Untuk buat siapa? Buat saya dan saudara. Jangan bersungut-sungut di masa yang sukar, sebagaimana 2 Timotius 3:1. Sukar ini semua yang mengalami pandemi ya. Semua mengalami. Jangan saya semua mengalami. Bahkan saya nggak tahu persis ya. Tapi lihat situasi zaman di Singapura, di Malaysia, dan di mana-mana, apa di India. Ya saya lihat di itu bangkai manusia lemparin gitu ke sungai, udah gak ada nilai gitu. Ya kita berdoa ya, sekalipun sulit
jangan takut. Apa kata Tuhan? Dia memperhatikan langkah kita. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebab kenapa? Dia gembala yang baik. Yang kedua, dia pelihara. Burung aja dikasih makan, masa saudara dikasih makan ya? Kalau kita sebagai ibu pasti memperhatikan anak. Sesusah-susahnya orang tua pasti memperhatikan anak, apalagi Bapa di surga tahu kebutuhan saudara ya. Kalau nggak sungguh-sungguh, nanti lihat cara Tuhan memelihara. Yang ketiga, kalau kita lakukan seperti bangsa Israel ya, sungguh-sungguh. Tapi kita belajar bersyukur dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Sekalipun sulit, nanti kita bisa lalui. Kita, oh iya, kalau Tuhan izinkan belum datang ya, kalau Tuhan izin belum datang, kita bisa lalui. Oh begini ceritanya. Ingat Roma 8 ayat 28, semua yang demi kebaikan buat kita semua ya. Oke, dan lewat firman ini kita dididik gitu ya, dididik supaya kita belajar bersyukur dengan apa yang ada ya. Dan saya juga bersyukur dengan hidup yang kita jalani ya. Kita masih hidup ini, masih bernapas lah. Ini karena Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, akhir ibadah kepada Tuhan. Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Firman-Mu cukup jelas dalam hidup kami. Contoh yang paling baik itulah bangsa Israel. Kerjanya hanya bersungut-sungut. Kalau kami merenungkan bagaimana kehidupan bangsa Israel, tiang awan, tiang api, bagian satu penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kakinya tidak menjadi bengkak. Tetapi sayang, kami melihat firman-Mu mengatakan kerjanya bersungguh-sungguh, minta air, minta daging, minta ini, masih kurang. Tapi kami bersyukur hari ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa apa yang menjadi kebutuhan kami, sekalipun dalam suasana sukar, masa yang sukar, kami percaya Tuhan, Engkau akan pelihara buat kami. Engkau gembala yang baik, yang selalu menyertai kami, selalu melindungi. Bahkan katakan pada Mazmur 23:4, sekalipun jalan lembah kekelaman, lembah maut, Engkau beserta kami Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata, Kau burung dara, Kau pelihara. Bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Engkau tahu kalian cari nafkah untuk besok dan selanjutnya. Di semasa yang sukar Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih. Berkati mereka yang cari nafkah, cukupkan segala kebutuhan mereka. Usahanya, pekerjaannya, rumah tangga, pekerjaan, studinya boleh berjalan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau ingatkan kami jangan seperti bangsa Israel yang ada di bersungut-sungut. Dia tidak masuk negeri Kanaan karena bersungut, dan kami membayangkan Kanaan surgawi. Sebab kesungutan itu mengganggu buat kami. Sebab firman Allah berkata dalam Matius 7 ayat 13-14, berjuang untuk jalan yang sempit dan berjuang jalan yang lebar dicari bangsa yang menuju kepada kebinasan, sempit menuju hidup yang kekal. Sering sempit income hadapi bersungutan, tapi kami bersyukur dengan apa yang kami ada. Kami bersyukur dengan hidup yang Kau berikan. Teristimewa, kami masih panjang umur. Engkau masih berikan panjang umur buat kami. Engkau pelihara buat kami. Kalau kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima menteraikan firman dalam hati kami Roh Kudus, supaya kami jadi anak-anak yang bersyukur dengan hidup yang kami jalani. Kami belajar seperti tukang tahu, kalau merenungkan secara manusia kecewa, tapi kalau selagi melihat 2 jam kemudian ternyata kendaraan itu masuk jurang, semua binasa, tapi dia selamat. Dan kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Kalau pelihara kami, Engkau pelihara anak-anak kami, suami kami, istri kami, usaha kami, pabrik kami, sidang jemaat, semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Michael sebagai alat-Mu Tuhan. Sore hari dalam pelayanan segala kebutuhan cukupkan, dan berkati saudara kami yang pada ulang tahun pada hari ini, ulang tahun pernikahan pada hari Leli juga genap 12 tahun dan pernikahannya. Biar kasih-Mu tetap melimpah buat yang lain Tuhan. Oh buat Yahya tanggal 3, tanggal 12 Tuhan, buat Bapak Nabab, oh Bapak Ibu Nababan, maupun Bapak Luban Gaul Tuhan, Bapak Edwin Tuhan.
Bapak Yandi Tuhan, Engkau bahkan yang lain-lain hamba tidak tahu, Engkau juga memberkati mereka semua. Yang ulang tahun pada minggu ini, Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk melengkapi suatu ibadah. Kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapa yang kami beri dengan hati yang sukarela. Kami memberi kepada Tuhan dengan cinta. Kami memberi tidak motivasi rela kepada Engkau Tuhan. Kami mengari dengan sukarela dan tidak motif yang tidak baik, karena kami mencintai Engkau. Dan kami memberikan korban syukur kepada Tuhan. Bahkan juga belajar taat mengembalikan hak milik-Mu. Semua kami lakukan dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah saja lain. Kembalikan kami minggu depan dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau pasti memberkati kami. Dan Engkau berkata, diberkatilah batu nasimu, diberkati adonan, diberkati kandunganmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Engkau bukan menurun tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, bukanlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.